Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 14 Quran Surat An-Nisa 34, kepemimpinan laki-laki dan korelasinya dengan nafkah. Pernah nggak sih teman-teman dengar kalimat ini? Kan laki-laki pemimpin. Kalimatnya pendek tapi dampaknya panjang. Dipakai saat ini. Dipakai saat banyaknya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dipakai saat istri capek tapi minta dimaklumin, nafkah telat tapi minta dimengerti, tanggung jawab tapi kabur, yang otoritasnya tetap dituntut. Padahal ayat yang sering dipakai itu bukan ayat kekuasaan, itu ayat tanggung jawab. Dan hari ini kita bongkar pelan-pelan, tanpa emosi, tanpa debat gender, tapi pakai akal, wahyu, dan data ilmiah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim, Auzubillahiminasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'duhum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Terjemahannya, kaum laki-laki adalah qawam atas perempuan karena dua sebab. Pertama, Allah memberi kelebihan tertentu. Kedua, karena mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Nah, di sini menjadi perhatikan baik-baik ya. Allah tidak berhenti di laki-laki pemimpin. Allah langsung menjelaskan alasannya. Dan alasannya itu salah satunya adalah nafkah. Apa sih itu qawam? Kata qawam berasal dari kata qoma. Artinya berdiri, menopang, menjaga agar tidak kokoh. Menjaga agar tidak roboh, Dalam tafsir klasik Ibnu Katsir Al-Qurtubi dan juga Al-Qurtubi, qawam berarti orang yang paling siap memikul beban, bukan orang yang paling keras suaranya. Saya ulangi ya. Qawam berarti orang yang paling siap memikul beban, bukan orang yang paling keras suaranya. Jadi qawam itu bukan status sosial tapi fungsi operasional. Kalau rumah tangga adalah bangunan, tiangnya adalah qawam, dan tiang tidak kelihatan gagah tapi menanggung seluruh beban. Ayat ini bersifat kausal, qawam karena mereka menafkahkan hartanya. Artinya nafkah bukan hadiah. Nafkah bukan kebaikan tambahan. Nafkah adalah syarat legitimasi kepemimpinan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Cukuplah seseorang berdosa bila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan juga, nafkah yang diberikan keluarga bernilai sedekah jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Islam menaikkan nafkah dari kewajiban menjadi ibadah bernilai tinggi. Setuju ya? Nah, sekarang pendekatan ilmiahnya. Ilmu modern justru menguatkan Quran Surat An-Nisa ayat 34 ini. Di dalam Journal of Family Psychology 2008, ini tercantum juga di Scopus, stabilitas nafkah berhubungan langsung dengan rasa aman emosional pasangan, kepercayaan dalam relasi, rendahnya konflik rumah tangga. Lanjut lagi, Journal of Marriage and Family 2012, ini juga tercantum dalam Scopus. Ketika peran finansial tidak jelas, yang dialami apa? Perempuan mengalami chronic stress, muncul mental load, konflik meningkat bahkan pada pasangan yang saling mencintai.
Lanjut lagi dalam Foreign Years in Psychology 2018, ini juga tercantum dalam Scopus. Rasa aman finansial itu sama dengan fondasi secure attachment dalam pernikahan. Berarti bukan hanya berarti begini teman-teman. Secure dalam finansial itu juga menjadi pondasi dalam sebuah hubungan. Artinya, nafkah bukan soal angka, tapi sinyal psikologis yang sangat dalam. Sinyalnya apa? Aku bertanggung jawab atas hidupmu bersamaku. Dan inilah inti kiwamah. Apakah ayat ini merendahkan perempuan? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Quran surat An-Nisa 34 tidak bicara nilai kemanusiaan, tapi bicara pembagian tanggung jawab. Islam tidak berkata laki-laki lebih mulia, perempuan lebih rendah. Tidak. Islam berkata beban tidak dibagi sama rata, tapi dibagi adil. Beban tidak dibagi sama rata, tapi dibagi adil. Lanjut lagi, dalam Gender dan Society Journal 2015 Scopus, relasi dengan perannya otomatis akan menjadi jelas, lebih stabil, lebih adil, lebih sedikit konflik dibanding relasi semua setara tapi kabur tanggung jawabnya. Nah, dalam keadaan saat ini masalah munculnya ingin ditaati tapi enggan bertanggung jawab, ingin kiwamah tapi alergi nafkah. Quran surat An-Nisa 34 ini bukan tameng ego, bukan. Itu cermin besar untuk laki-laki. Dan untuk perempuan itu menuntut nafkah bukan materi, itu hak syar'inya kamu. Sekaligus hak psikologinya kamu ya. Quran surat An-Nisa 34 mengajarkan satu hal yang penting. Kepemimpinan dalam Islam dibeli dengan pengorbanan, bukan diklaim dengan kata-kata. Jika ayat ini dipahami secara utuh, lelaki terdorong matang. Jika ayat ini dipahami secara utuh, otomatis lelaki akan terdorong secara matang. Perempuan merasa aman, rumah tangga tumbuh dalam sakinah bukan karena dominasi, tapi karena tanggung jawab yang ditunaikan. So, jika akan memasuk lebih dalam lagi tentang nafkah, sudah dibuat silabusnya, dan untuk saat ini Quran surat An-Nisa ayat 34 sudah terlaksana dengan baik jika selalu melakukan pendekatannya dari Quran, dari hadis sahih, dan juga dari jurnal Scopus. Di sini terjawabkan apa itu qawam. Terus juga apakah ini merendahkan perempuan? Kenapa nafkah itu krusial? Terus keadaan saat ini seperti apa? Semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman. Tolong like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang ya. Thank you, saya Andika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.